Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Baik, sahabat Slow, kembali lagi bersama kami di Slow Project. Kali ini kita, ya seperti biasa, menanggapi saran atau rekomendasi lokasi dari sahabat Slow yang sudah meninggalkan komen di akun Instagram ya. Instagramnya Mas Safi yang ada di balik kamera. Dan kali ini seperti biasa sudah hadir kita bersama seperti biasa Mas Beng. Sudah kenal ya Mas Safi di sini. Apa kabar Mas Safi? Alhamdulillah ya. Mas. Sudah lama tidak melihat Mas Safi bergabung bersama kita ya. Iya. Baik, rekomendasi ini kali ini lokasinya ya cukup menarik ya, sebenarnya bisa dikatakan cukup menarik karena lokasi ini sendiri berada masih di Kabupaten Kediri ya Mas. Iya betul. Masih di daerah Kabupaten Kediri. Mungkin untuk namanya sendiri nanti bisa disambung oleh Mas Beng, ataupun mungkin informasi yang bisa ditangkap juga dari Mas Hafi juga nanti bisa dijelaskan, atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul atau yang bisa dihadirkan kali ini. Untuk kita, untuk kami dan sahabat Slow mungkin bisa gabung bersama kami ya, Mas ya. Bisa tinggalkan komen di bawah. Kita akan diskusi bareng. Baik, tidak menunggu lama, kita langsung ke Mas Beng. Silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di, mungkin boleh dibilang itu sebuah kolam Mas. Kolam ya. Di belakang sini kan. Kan Di mirip belakang kolam. Ya, sini kan mirip kolam. Ada pembatas-pembatas juga ada apa namanya? Ya udah dibangun lah istilahnya kan. Masih proses ya Mas. Masih proses. Nah, di sini kan ada rekomendasi dari sahabat Slow juga, ya kan. Misterinya kan ada yang bilang ini sebuah, di belakang ini kan ada yang bilang sebuah gua, ada yang bilang juga ini sebuah apa namanya sumber, sumber. Juga ada yang bilang itu sebuah kayak apa namanya tempat pembuangan air gitu kan. Seperti apa ya, kanal atau apa, bak kontrol kalau bisa di ini ya, sobat Slow tahu ya, biasanya di apa, di hotel-hotel atau apa. Ya. Mungkin ini bak kontrolnya di area persawahan sini ya. Ya betul. Dan di sini kita kan ingin apa namanya menelusuri Mas, misterinya itu apa di sini, apa memang benar ada sumber, apa memang ada goa di sini, atau memang hanya untuk pangeran air yang memang pembuangan di sini kan. Nah, nanti kita bisa telusuri lebih dalam lagi. Ya, insya Allah ya kurang seperti itu Mas, kurang lebih. Baik, kita ke Mas Hafi ya, Mas Hafi. Kita sudah berbagai macam lokasi yang kita datangi Mas. Kali ini kita hadir lagi Mas. Iya. Bersama lagi, bergabung lagi. Nah, menurut Mas Hafi, mungkin informasi ini juga Mas Hafi mendapat informasi ya dari mungkin dari sahabat Slow atau mungkin dari teman Mas Hafi sendiri yang mungkin ya katanya tadi Mas Hafi sudah cerita tadi katanya udah pernah ke sini. Nah, itu gimana Mas? Kalau di sini yang saya tahu dari cerita yang merekomendasikan tempat ini, dulu awalnya ini kan semak belukar gitu kan ya. Semak belukar ya? Iya. Bahkan dia pun bingung kalau seumpama kita mau bikin video itu lokasinya di mana kan, semuanya kan terlalu rimbun ya? Terlalu rimbun sekali. Banyak semak-semak. Iya. Nah, tahu-tahu setelah nyampe sini, tuh kok udah bagus deh kayak gitu, udah rapi. Nah, berarti ini mau dikelola ya kan. Iya. Juga bisa dirawat ya, bisa dikatakan dirawat ya di sini ya. Iya. Dan apa? Masih proses lah. Ini karena bisa dilihat ya di belakang sana seperti apa ya? Seperti di tembok gitu, dicor gitu. Nah, mungkin seperti apa nantinya jadinya seperti kolam. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu ya Mas ya. Iya. Baik, untuk menyambung Mas Hafi tadi dan juga Mas Beng, kita akan menguak lebih dalam ya Mas ya. Ya. Apa fenomena apa yang ada di sini, dan mungkin banyak spekulasi dari masyarakat
bahwasannya di sini itu ada yang bilang sumber, ada yang bilang goa, ada juga yang bilang tadi Mas seperti pembuangan air tadi ya dari sawah. Dari pandangan Mas Beng sendiri gimana Mas? Kalau kita lihat ini Mas ya itu tadi kayak mirip kolam gitu kan air kan masuk di di kolam ini tadi. Nah, ya kurang lebih kan kayak pembuangan air di sini. Kalau dibilang sumber itu memang ada Mas, tapi nggak di sini. Ada yang agak lebih jauh sana. Kita nggak bisa menelusurinya kan lokasinya juga kan agak rimbun juga. Aksesnya mungkin sulit ya Mas. Ya betul. Karena areanya juga kita masih di area persawahan. Ya mungkin karena daerah Kediri sendiri banyak persawahan ya Mas ya. Iya, banyak persawahan. Dan lokasi ini tepat di tengah-tengah persawahan ya Mas ya. Nah, lanjut Mas. Ya. Memang di sini kan kalau dilihat dari luar Mas itu kan kayak pepohonan kan besar di belakang sini kan. Bisa disaksikan ya belakangnya. Di belakang ini kan ada pohon tua juga di sini kan rimbun sekali. Mungkin juga pendapat orang kan kalau dilihat dari luar itu kan kayak wah seram gitu. Nah terus kita tadi kan masuk sini. Kalau dilihat dari penghuni dari sini istilahnya kayak makhluk halus memang ada Mas di sini kan. Nah, kalau nggak salah tadi kita disambut sama mungkin kalau dilihat dari bentuknya itu kan ada tengkorak yang kayak kulitnya itu melepuh Mas. Melepuh ya. Nah, rambutnya putih. Nah, sebelah mana Mas? Di sebelah sana Mas tadi. Di sebelah sana. Dia menampakkan diri langsung cuman nggak ngomong apa-apa, cuman berdiri aja gitu. Oh ya. Memang tempatnya di situ ya. Ya, terus yang di belakang sana kita tadi kan agak masuk ke sana melihat mencari apa benar itu sumber atau gimana, kita jalan-jalan ke sana. Nah, di situ juga ada suatu gangguan juga Mas, kayak dilempar tadi kan, dilempar. Oh iya. Ada suara-suara ranting-ranting itu kan. Mas Safi juga merasakan ya tadi. Iya, merasakan. Bahkan sekarang pun masih gemeter di badannya, nggak tahu kenapa ini. Iya. Ada penolakan dari arah sana Mas. Kalau dari arah sana itu energinya negatif. Di seberang sana ya. Ya lebih lihat lagi itu kayak itu loh genderuwo. Nah, genderuwo. Terus ada yang besar matanya merah itu kan, besar sekali dia. Terus ada juga kuntilanak juga ada. Terus anak-anak kecil juga banyak di situ, ya sering bermain di situ lah. Ya mungkin karena lokasinya sendiri sih ya bisa disaksikan ya seperti ini ya. Banyak pohon-pohonan yang besar juga, mungkin juga suasananya teduh gitu ya Mas, nyaman bagi mereka pun. Dan untuk kita sendiri mungkin siang juga hawanya juga dingin di sini, sejuk gitu ya Mas ya. Iya, betul. Nah, mungkin mereka juga di sini juga nyaman dan di satu sisi lain mungkin memiliki sebuah energi yang mungkin menarik gitu ya Mas ya. Boleh silakan Mas, mungkin bisa dilanjutkan lebih dalam. Ya tadi kan kita membahas kan tuh ada yang bilang itu goa, terus ada yang bilang itu sumber, ada yang bilang itu tempat pengairan air dari sawah itu kan. Yang kita meluruskan di sini memang benar ini yang ketiga tadi. Yang terakhir itu ya. Terakhir yang pengairan untuk sawah ini. Kan sengaja dibangun masyarakat kan. Nah, supaya airnya bisa masuk ke sini ya kan. Terus di sini mungkin rencananya dibuat kayak kolam ikan. Ya memang bagus juga dikelola untuk kualitasnya juga kan. Jadi orang mau mancing sini atau mau duduk sini kan enak juga Mas di sini. Mungkin yang dijelaskan Mas Weng tadi. Saya mungkin kalau di audio mungkin terdengar ya, barusan masih ada suara lemparan tadi. Ya, itu memang nggak suka Mas di sini. Kan kita pas waktu berangkat sini juga seperti biasa kita berdoa. Dan mungkin juga berbenturan juga kan. Panas dia. Iya. Jadi kita tuh diusir dengan cara dia dilempar atau diberi aura-aura panas atau merinding gitu kan. Ya seperti biasa Mas ya, kita ada penolakan juga. Kan energinya negatif dari sana. Energinya negatif. Lalu untuk Mas Safi. Ya. Tanggapannya Mas Safi
untuk mengenai lokasi ini gimana Mas? Misalnya? Ya misalkan dari kita waktu masuk ke sini, ya seperti yang tadi bareng sama Mas Beng tadi kan, seperti ada lemparan. Atau mungkin Mas Safi merasakan suatu hal yang lain atau seperti apa? Jadi waktu pertama kesini tadi kan, waktu kita jalan ke sini ya. Iya. Nah itu kayak apa? Dari jauh pun sebetulnya auranya sudah mulai terasa. Kalau di sini kan tempat auranya negatif. Dan waktu pertama kali kesini buat lihat yang sama teman saya yang rekomendasi tempat ini kan, dari jauh pun ya kayak gitu juga. Auranya negatifnya udah terasa. Dan dia pun yang merekomendasi tempat ini juga bilang, dari sini udah kerasa ya, kok kayak gini ya. Oh ya, ya memang kayak gini tempatnya. Ya udah kita masuk lebih dalam lagi biar kita lebih tahu. Nah, setelah itu sampai sini, tempatnya bagus. Habis itu kan mutar ke sana kan ya. Iya. Itu kan apa? Kayak ada sosok penampakan padahal siang hari itu kan ya. Itu siang ya? Iya. Nah, siang hari. Dengar suara ya? Ada suara orang tertawa tadi. Iya. Lanjut Mas. Iya, jadi di sekitar sana Mas ya. Tempatnya sana kan ada seberang sana ya yang dimaksud Mas Beng tadi ya? Iya, di sana kan banyak pohon pisang Mas ya, yang kayak begini kan. Iya. Itu kan nggak ada angin ya, tapi pohon pisang itu ada banyak. Nah, satu pohon itu bergoyang sekali dia itu. Lakukan saya pun waktu saya kasih tunjuk, itu kayak gitu. Coba tanya tuh. Oh iya. Udah buruan pulang. Nah dia itu ketakutan kayak gitu kan. Ya seperti itu kurang lebih cerita saya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik Mas. Ya menyambung dari Mas Safi sendiri, karena ya kita tahu lah kondisi lokasi ini ya, mungkin masyarakat awam juga pasti merasa ini lokasi angker, atau mungkin ini lokasi yang bisa dikatakan keramat atau seperti apa gitu, ya kan, bisa dilarang atau jangan gitu. Iya. Nah, kalau menurut Mas Beng sendiri mengenai lokasi ini seperti apa Mas? Kalau menurut saya Mas, kan di sini kan banyak yang ngusil, ya seperti kayak kuntilanak, genderuwo tadi kan, juga tadi sempat terdengar suara ketawa. Ya kan di sini kan juga kolam lah istilahnya, kan tempatnya juga kan lembab Mas. Jadi kesukaan dia kan bermain-main di situ, di sekitar situ. Iya. Mungkin dari bau kayak endapan dari air itu kan bau nggak enak kan, suka dia. Gitu. Ya pas waktu Mas Safi tadi mungkin datangnya siang Mas ya, siang ya. Iya siang. Ya. Dan dia mungkin juga menunjukkan diri bahwa tinggal di situ. Jadi biar Mas Safi itu nggak main ke sini gitu, ditakutin lah istilahnya. Iya. Menampakkan diri kayak mungkin sekelebat bayangan putih itu kan. Ya seperti itu Mas. Jadi kayak diberi penampakan, dia menampakkan diri lah. Nah terus biar Mas Safi ini kan sama kawannya tadi kan takut gitu kan. Iya. Nah biar nggak datang ke sini lagi gitu. Untuk kembali Mas, fungsinya sendiri Mas, karena di sini juga alasannya mereka membangun ini pun juga pasti ada alasannya juga ya Mas ya. Betul. Nah mungkin nanti akan difungsikan seperti apa Mas? Kalau belum ke Mas Beng ya, Mas Safi sendiri Mas. Oh iya. Nah kemungkinan nanti yang didapat info yang didapat dari Mas Safi, dari yang mungkin sekitar masyarakat sekitar ini nanti akan difungsikan seperti apa Mas? Oh iya. Jadi waktu setelah saya dari sini kan, itu kan balik ke sana. Dari ya mungkin warga sekitar sini kan ada yang buka warung di sana. Iya. Nah, itu saya tanya, Pak di sana kak dibangun ya? Padahal dulu sebelumnya kan itu tempatnya kan semak belukar. Nah banyak orang ya dari kawan-kawan sendiri yang mau cari burung di sini kan. Itu saya tanya, itu katanya Mas mau dibikin kayak kolam pancing gitu kan. Jadi dibikin seperti kolam pancing ya? Iya, katanya seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan menjadi sebuah tempat yang bermanfaat gitu ya, akhirnya ya. Iya. Akhirnya menghilangkan persepsi masyarakat bahwasanya lokasi ini bukan
tempat angker. Iya, tempat angker yang bisa dikatakan seperti itu ya, Iya. Mas Alwi, ya. Kalau Mas Beng sendiri, Mas. Ya, kalau untuk kedepannya Mas ya, ya kalau bisa itu diperbaiki juga. Ya. Ya mungkin kayak di mester atau di apa dibersihkan juga semak-semaknya kan. Nah, jadikan kolam ikan ya bagus juga Mas. Akhirnya menjadi sebuah apa? Tempat Tempat wisata. yang bermanfaat, Bermanfaat, ya, tempat wisata. Mungkin kalau ada penduduk dari sawah pengen wisata di sini, Ya. ya, sambil nengok ikan kan jadi apa terhibur gitu kan, ya, jadi fresh kembali gitu ya. gitu. Iya, iya, iya. Buat berteduh juga di sini juga enak gitu. Ya maaf Mas tadi ada apa kayak ada sesuatu di sana kita Di kan. belakang ya? Ada tarikan dari belakang. Hmm, Itu kayak menunjukkan ada sebuah pusaka di situ Mas. ada pusakanya di sini. Di sebelah mana, Mas? Di Seberang apa? sana atau di kolamnya ini sendiri? Di kolamnya, Di kolamnya. nah, agak tengah-tengah sini kan. Jadi nampak ada apa sebuah keris panjangnya segini Mas. Sebuah keris ya? Cuman tapi nggak ada apa namanya kayak tempatnya nggak ada. Cuman keris pegangannya itu berbentuk kepala naga segini. Fisiknya sendiri seperti apa, Mas? Warnanya kalau dibilang kuning kemasan nggak terlalu kuning lah. Iya. Ya mungkin ada bintik-bintik gitu kan. Itu warnanya kuning tapi nggak kuning kemasan, nggak terlalu terang. Iya, iya. Untuk bintik-bintik itu segini insya Allah. Nah, pusakanya itu sendiri mungkin untuk ini ya, apa? Seperti memiliki aura atau manfaatnya sendiri, Mas. Karena setiap pusaka memiliki apa ya, energi atau mungkin bisa dipakai apa gitu. Ya kalau untuk kegunaan, untuk fungsi, insya Allah kalau kita apa menelusurinya, kita tanya yang isinya itu kan, Ya. itu lebih apa fokusnya itu di kayak untuk apa buat penjagaan diri kita. Jadi misalnya kita punya keris itu, jadi buat bisa menjaga kita gitu, jaga diri lah, nah, Menjaga diri ya. Terus bisa pula untuk perantara sebagai kayak orang mungkin sakit, nah itu bisa juga, tapi kan sebagai perantara tetap kita kan berdoa juga Mas. Iya. Nah, itu bisa. Karena juga balik lagi ya, Mas ya. Karena sebuah pusaka atau apa ya, tidak bukan energi tersebut sih dari ini ya, dari Allah Subhanahu wa taala Ya Mas. betul. Karena mungkin dari perantara itulah mereka memiliki sebuah energi atau apa kayak gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Lalu mungkin ada yang bisa dibahas, Mas, untuk lokasi sendiri yang mungkin lebih dalam atau yang memiliki sisi mistisnya itu, Mas, selain dari pusaka, Mas. Apakah di sini ada sosok pemimpin atau seperti apa, Mas? Kalau pemimpin nggak ada Mas. Ya mungkin di pohon ini ya ini kan ya, juga ada mungkin nggak mirip apa namanya anak kecil juga kan, ya nggak berpakaian itu kan. Ada di sini ya? Ada di atas itu. ada yang sering jali-jali itu kan. Ya mirip anak kecil tapi kalau dilihat tuh ya nggak ngeri juga dah. Apa? Wujudnya seperti apa itu, Mas? Hampir mirip kayak tuyul, tapi tuyul itu kan matanya merah. Ini matanya itu kan besar gitu. Matanya besar. Terus nggak berpakaian tapi ini kayak lembab gitu badannya itu. Badannya lembab. Ada di sini. Ada di sini. Banyak, Mas ya? Kalau banyak enggak, ada 1-2 lah di sini. Nah, mungkin ini, Mas, pertanyaan dari saya sendiri. Nah, kurang tahu ya, mungkin kalau untuk tim sendiri ya, Mas Beng sendiri dan Mas Hafi mungkin merasa enggak atau mungkin merasa notice enggak tadi? Kalau saya sih tadi seperti bau orang masak gitu. Jadi kayak ya tau lah kalau orang di ini ya, kalau di daerah-daerah gitu, kalau memiliki sebuah hajat atau pernikahan gitu kan apa kayak masak gitu. Bau-bau masakan Bau-bau atau masakan. Ya itu asalnya dari mana kira-kira? Dari mana, Mas? Karena Iya, ya, seperti posisinya kan seperti ini. Nggak mungkin juga kan ada rumah sakit di sini kan ya. Jam Jam berapa sekarang? Jam 1 kan. jam 1 pagi.
Ya kalau masalah aroma atau bau Mas kan banyak perbedaan di sini. Kalau mungkin kalau bau wangi itu biasanya itu kayak kuntilanak gitu kan. Kalau bau bangkai atau apa biasanya itu kan kayak pocong. Iya. Nah mungkin ini bau kayak masakan ini biasanya itu yang sering itu genderuwo ini Mas. Jadi genderuwo itu pas waktu itu apa mungkin pas tadi dia makan. Ya, entah dimakan itu apa mungkin dari alam sana kan entah apa Ya, ya. kayak apa mengalihkan penciuman kita. Oh. Jadi Ya, seolah kita terkecoh, ya. berbau masakan padahal bukan masakan. Bukan ya. Iya, itu Iya. makanan mereka itu. Ya betul. Biasanya kalau genderuwo itu makanya kayak burung-burung yang burung gaib juga kan, kayak burung gagak itu biasanya Iya. itu. Karena juga ya tidak jauh beda yang seperti yang kemarin Mas. Mm-mm. Ya video yang sebelumnya Oh, waktu ya, kita di lereng Lereng Gunung Kelut itu ya. kemarin. Nah itu ada tempat lokasi yang namanya kandang macan gitu Ya Mas itu ya. tadi. Itu sangat menarik, bisa disaksikan di ini ya, di channel kita juga, mungkin nanti bisa ditautkan di sini. Mm-mm. Nah kembali lagi Mas, mungkin ada yang bisa disampaikan Mas, apa yang mungkin menjadi sebuah manfaat atau mungkin sebuah pesan lah bagi sobat slow mungkin yang notice untuk lokasi ini akhirnya mampir ke sini, dan juga tadi kan sudah diinfokan dari Mas Raffi bahwasanya tempat ini akan nanti difungsikan sebagai kolam pancing untuk sebuah wisata kecil lah untuk daerah sekitar sini. Nah itu gimana Mas? Ya boleh Mas, istilahnya kita apa namanya memperbaiki. Nah tempat ini kan masih dalam proses. Nah, jadi mungkin kedepannya kan bisa jadikan lebih bagus lagi. Nah, dikasih ikan atau di apa namanya dikasih tempat duduk juga boleh. Nah kan enak di sini kan. Ya. Ya kedepannya kan kalau bisa juga dibersihkan lah semak-semaknya kan biar nampak indah. Kasih warung dikelola kopi dengan kalau baik. Ya, di sawah kan masa ada warung kopi. ya ada kan orang yang kalau siang-siang capek istirahat kan bisa ke sini Oh, ngopi. iya. Nah, Ya, istirahat, boleh, minum boleh, es ya. kan. Boleh boleh. Oh ya Mas, untuk pusaka tadi yang berbentuk keris tadi, berwujud keris tadi kan itu detailnya seperti apa kan, soalnya kan keris ada yang bengkok-bengkok, ada yang lurus kan ya. Bengkok-bengkok Mas. Ya. Bengkok ya. Jadi tempat pegangannya itu kan bentuknya kan kepala naga. Kepala naga. Nah, terus ya lengkuknya kan nah gini lagi nih. Oh. Kelok-kelok ya. Ya kelok-kelok, bukan kayak gini ini bukan lurus bukan, tapi lebih kayak alunan gitu kan. Seperti keris pada umumnya gitu. Betul. Macam-macam kan bentuk keris kan. Iya. Iya. Kalau dilihat dari isinya keris itu memang agak tua lah Mas kan. Udah mungkin Ratusan tahun. nah boleh dibilang kayak gitu. Atau mungkin ya ribuan tahun. Jadi isinya tuh bagus itu. Bagus ya. Dia memiliki sifat yang positif ya. Positif ya itu kalau memang ada orang yang jodoh atau memang sudah jatahnya ya bisa untuk jaga diri. Bisa Jaga, difungsikan ya. Ya bisa jadi kayak pegangan kita, tapi kan kita nggak menonjolkan yang di keris tadi, kita tetap kan sama yang kuasa gitu. Ah, iya. Betul sekali. Sebagai perantara. Mungkin ada yang ditambahkan Mas? Oh, untuk tempat ini Mas ya kalau memang ada sahabat solo yang ingin main ke sini, kalau mungkin ada waktu pengen apa namanya kayak menghilangkan stres atau healing atau apa, ya nggak apa silahkan. Yang penting kita jaga ucapan terus Sikap. Iya. terus juga kita berdoa dalam hati itu kan. Yang penting kita izin aja udah. Iya. Insya Allah aman. Untuk Mas Safi, Iya. untuk lokasi ini sendiri mungkin bisa diinfokan untuk sahabat seluruh daerah mana Mas? Ya masih di sekitar daerah Pare lah Mas. Pare ya. Iya. Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ya. Mungkin yang tahu atau mungkin bisa ya cirinya seperti ini. Bisa dicari sendirilah nanti untuk lebih detailnya alamatnya sendiri ya Mas ya. Ya, tempatnya mudah kok di pertengahan sawah. Ya, atau mungkin kalau penasaran bisa langsung hubungi Mas Ah, Afi. iya, boleh. Kontaknya atau
ini ya. Nomor WhatsApp ya. Nomor Privacy. Promosi Mungkin, Mas. iya. Karena Mas Safi ini masih available, masih tersedia. Nah, akun Instagram Sudah nggak aktif kok. nggak aktif ya? Iya, nggak tahu kenapa error kemarin. Oh, nanti bisa di ini ya, karena mungkin ada gangguan. Facebook bila boleh lah Facebook. Iya, Facebook aja ya nanti. Ya. Lagi promo mas. Biar Masih tersedia yang Iya, tersedia ini. Buka lowongan. sudah cukup? Insya Allah cukup mas. Nah, Mas Safi, Ya, sudah cukup. Baik, kita akhiri ya. Jangan tutup. Mungkin tidak banyak yang kita hadirkan. Kurang lebihnya ya mungkin pasti sudah tersampaikan ya, bahwasanya ya lokasi ini nantinya sudah disampaikan mungkin difungsikan untuk sebagai tempat wisata. Ya, dia seperti tempat pemancingan seperti itu. Baik, sahabat Selo, mungkin dari sahabat Selo ya seperti Mas Safi kali ini ya sering sekali kontak kita atau mungkin penelusuran di mana atau apa gitu. Mas Safi sangat antusias juga untuk bisa gabung bersama kita ya Mas ya. Betul. Nah, mungkin kalau sobat Selo berminat atau memiliki rekomendasi lokasi yang menarik dimanapun ya, insya Allah lah kita akan hadir ya Mas ya. Insya Allah. Teman-teman bisa join bersama kami, kita bergabung bersama kita untuk melakukan penelusuran. Bisa tinggalkan di kolom komentar. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah, dan tetap selalu share ya di teman-teman. Mungkin informasi yang kita hadirkan mungkin menjadi sebuah manfaat ya, mungkin tidak sekarang atau nanti, entah ya, karena sebuah info atau informasi yang menjadi sebuah manfaat menjadi sebuah pelajaran lah bagi kami, kita, atau sobat Selo sekalian. Baik, kita tutup ya. Ya. Selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu jaga kondisi dimanapun sobat Selo berada. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat Sehat selalu. selalu.